Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji, tim akademik yang saya hormati. Perkenalkan, saya Nurfatia Sartika Jimmy, siswi dari kelas Full Stack Developer Purwadika, akan mempresentasikan personal project yang telah saya buat, yang mana ada beberapa requirement yang telah diberikan oleh tim akademik Purwadika, dan hari ini saya akan presentasikan fitur-fitur apa saja yang sudah saya selesaikan atau requirement apa saja yang sudah saya selesaikan berikut, beserta juga dengan cara saya menyelesaikannya atau solusi saya untuk menyelesaikannya. Presentasi saya akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah fitur project yang sudah saya laksanakan. Kemudian yang kedua adalah part terkait dengan fitur utama di bagian authentication dan authorization. Kemudian bagian ketiga adalah user page, yang mana merupakan juga fitur utama yang diwajibkan untuk selesai, yang mana di sini akan terdiri dari content fetching, kemudian update, edit, dan juga delete. Dan yang terakhir adalah bonus feature. Di bagian ini saya akan mempresentasikan dari 3 feature bonus yang disediakan, fitur manakah yang saya kerjakan, dan juga solusi apa yang saya gunakan untuk fulfilling bonus feature tersebut. Di sini project feature saya terdiri menjadi 2 bagian, yaitu main feature dan juga bonus feature. Untuk main feature di sini ada 11 requirement yang diberikan. Saya sendiri sudah menyelesaikan ke-11-nya, dari mulai register, login, verification, sampai ke bagian like, unlike. Kemudian untuk bonus feature di sini disediakan 3 bonus feature, namun saat ini saya hanya mengerjakan 1 bonus feature saja, yaitu di bagian user post and likes. Sehingga secara keseluruhan saya mengerjakan 12 dari 15 requirement yang diberikan oleh tim akademik Purwadika. Di sini saya coba sampaikan project library yang saya gunakan pada front end dan juga back end project saya, yaitu pertama untuk front end saya menggunakan React.js, kemudian library-library lainnya adalah ada Axios, Redux, React Router DOM untuk navigasi perpindahan page atau komponen, kemudian ada juga React Infinite Scroll, ada Chakra UI, Bootstrap, dan React Icon untuk bagian tampilannya. Kemudian untuk di backend, saya menggunakan Express.js, JSON Web Token, Express Builder Token, Malter, MySQL, NodeMailer, Course, dan juga NodeEnv. Yang mana semua library ini adalah hal yang saya pelajari selama saya course di Purwadika. Baik, kemudian kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu fitur utama, tepatnya di authentication dan authorization. Di bagian pertama dari fitur utama adalah authorization dan authentication, yang mana di dalamnya ada beberapa bagian fitur, yaitu pertama register, verification, dan juga login. Saya akan mulai demo saya dengan register terlebih dahulu. Sebelum masuk ke demo register saya, di sini saya akan menyampaikan bahwa saya memiliki 2 tipe navbar. Pertama adalah navbar yang digunakan ketika tidak ada user yang login sama sekali, baik itu user yang sudah terverifikasi maupun yang belum terverifikasi. Di mana ketika belum login, maka navbarnya hanya ada navbar brand dan juga button sign in dan juga sign up. Kemudian ketika sudah login, baik itu sudah terverifikasi dan belum, navbar akan berubah menjadi fitur untuk upload konten dan juga avatar yang nantinya akan mengeluarkan menulis yang di dalamnya adalah profile, edit profile, dan juga logout. Kemudian adalah di bagian register, salah satu fitur utama yang disyaratkan.
Untuk register sendiri memiliki persyaratan fitur, yaitu pertama untuk input email, username, password, dan juga repeat password. Kemudian yang kedua adalah email dan username-nya harus unik. Ketiga adalah email dan juga password harus memiliki format yang proper, yang mana kalau email harus ada @ dan juga .com. Kemudian untuk password sendiri minimal 8 karakter, harus ada satu simbol, satu uppercase, dan juga satu angka, yang mana artinya ketika salah satu tidak terpenuhi maka password dianggap gagal. Kemudian selanjutnya adalah visibility toggle, yang mana ketika diklik password bisa terlihat, lalu throttle registration dan disable button, statusnya unverified ketika register, kemudian setelah register otomatis mengirimkan email. Di sini saya akan memulai live demo saya dengan bagian register terlebih dahulu. Untuk register di sini saya masuk melalui button sign up, yang mana saya navigate ke bagian page register. Di sini bisa terlihat bahwa page yang saya tuju adalah domain saya /register. Untuk email, di sini saya sudah membuat di bagian front end bahwa email saya harus contain @ dan juga mail.com, di mana kalau tidak contain @ dan juga mail.com, dia akan memunculkan error missing email. Sebagai contoh seperti berikut. Namun ketika sudah diberikan @mail.com, maka dia menjadi oke. Kemudian yang kedua adalah bagian username. Di sini saya juga memberikan persyaratan bahwa username-nya harus lebih dari 4 karakter. Kemudian untuk bagian password, di sini harus ada angka dan juga satu uppercase. Saya sampaikan di sini bahwa minimal 8 karakter, artinya kalau sudah 8 karakter dia centang menjadi hijau, artinya sudah oke. Kemudian simbol, uppercase, dan number juga terlihat. Di sini saya memberikan button toggle yang mana terlihat kalau saya hapus hanya dia menjadi tidak 8 karakter dan juga simbolnya menjadi hilang. Di sini saya tambahkan satu karakter lagi, 8 karakternya oke, namun simbol uppercase number tidak sesuai karena belum ada uppercase-nya. Maka dari itu di sini kita berikan uppercase. Kemudian untuk confirm password di sini akan memberikan warning error ketika password yang diisikan di kolom confirm password tidak sama dengan apa yang kita isi di kolom password. Oke. Kemudian di sini untuk masing-masing input yang saya berikan, saya menggunakan fitur on change, yang mana setiap kali ada perubahan, dia akan mengisi React state yang sudah saya siapkan sebelumnya di project front end saya. Selain fitur-fitur yang tadi sudah disebutkan, ada satu fitur yang perlu di-highlight, yaitu email dan username tidak boleh sudah digunakan. Di sini saya coba menggunakan email yang sudah ada di MySQL saya, yaitu nfsjimmy@gmail.com. Di sini saya coba register. Maka akan muncul warning account registration failed karena email sudah digunakan. Setelah itu kita coba dengan username yang sudah ada di MySQL. Throttle registration juga sudah bekerja, yang mana hasilnya pun sama, username has been used, artinya username dan email, fitur username email unik sudah terverifikasi. Maka di sini saya coba juga dengan menggunakan keduanya, email yang sudah ada di MySQL saya dan juga username yang sudah ada di MySQL saya. Di sini terlihat bahwa email dan juga username keduanya sudah digunakan. Maka perlu menggunakan email dan username baru. Di sini saya akan menggunakan
email saya dengan username yang belum ada di MySQL. Saya klik register dan throttle registration-nya bekerja. Kemudian masuk ke landing page, maksud saya page untuk verifikasi email, pengiriman verifikasi email, dan di sini terlihat bahwa saya diminta untuk memverifikasi akun saya, yang mana email akun verifikasi tersebut sudah dikirimkan ke email saya, yaitu tikafatiha18@gmail.com. Di sini saya akan membuka email saya. Emailnya sudah masuk, yaitu verify your email address. Kemudian kembali lagi ke PPT. Di sini saya coba menjelaskan metode apa yang saya gunakan pada page register. Pertama adalah untuk missing email, missing username, minimal 8 characters, konten simbol, uppercase number, dan juga missing confirmation password. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap input ini saya koreksi menggunakan onChange, maka di sini ketika ada perubahan, dia akan menggantikan email saya menjadi apa yang sudah saya sampaikan di dalam email tersebut. Kemudian di sini saya akan memberikan warning ketika emailnya tidak includes di @ dan juga .com. Selain itu, saya juga sampaikan bahwa ketika emailnya kosong, maka tidak ada warning apapun, namun ketika emailnya sudah berisi, tapi belum sesuai dengan format yang kita require-kan, maka akan memberikan warning missing email. Hal yang sama juga saya lakukan untuk username, password, dan juga confirm password. Kemudian untuk password visibility sama halnya, kurang lebih sama, yaitu untuk di bagian ikonnya, di sini saya menggunakan input right element dari Cakra UI, dan yang mana ketika saya klik, dia akan mengganti React State yang sudah saya state di awal, yang mana ketika saya klik, maka tipe visibility yang saya sampaikan yang tadinya teks menjadi password, atau dari password menjadi teks, yang mana itu nanti akan diinputkan di bagian input dari kolom password ini. Sehingga ketika inputnya menjadi password, dia akan menjadi tidak bisa dibaca, namun ketika inputnya teks, dia akan bisa dibaca. Kemudian di sini untuk throttle registration, saya sudah memberikan set timeout sebanyak 3 detik sebelum akhirnya Axios Post dijalankan, atau sebelum akhirnya registrasi dijalankan. Untuk registrasi sendiri, saya menggunakan metode Axios Post, yang mana apa yang saya post ke dalam backend adalah email, username, dan juga password yang sudah dimasukkan oleh para user. Untuk unique email dan username, saya melakukan pengecekan unique email dan username tersebut di dalam backend yang saya develop, yaitu ketika Axios Post dijalankan, maka backend saya akan cek terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Axios Post Auth Register, yang mana Auth Register ini akan membuat backend-nya mengecek terlebih dahulu apakah ada email dan juga username tersebut di dalam backend saya menggunakan metode select yang dilimit dengan email dan juga username. Kemudian ketika memang ada hasil select tersebut, maka artinya username dan email tersebut sudah terdaftar di MySQL saya. Maka dari itu saya sampaikan respon statusnya adalah success false, baik itu emailnya saja sudah ada atau username-nya saja sudah ada, atau keduanya sudah ada, itu saya berikan successful. Sehingga pada front end saya sampaikan ketika res.data.success-nya itu false, maka toast-nya adalah account registration failed dengan status error.
Kemudian yang kedua adalah jika memang belum ada data tersebut, maka kita akan masuk ke bagian insert, yang mana artinya username, email, dan juga password yang sudah kita submit, kita masukkan ke dalam MySQL kita atau kita registerkan ke dalam MySQL kita. Di sini setelah melakukan insert, saya juga melakukan select untuk mengambil data-data yang sudah ada pada email dan juga password tersebut untuk kemudian saya buatkan token dari data-data tersebut menggunakan create token, dan setelah itu saya kirimkan email melalui transport sendmail dari library NoteMailer dengan bantuan library NoteMailer. Di sini lebih jelasnya ada salah satu fitur juga yang direkayasa yaitu automatic email verification sending. Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, saya membuatkan token dari data-data yang saya ambil. Kemudian di sini saya kirimkan emailnya ke email user tersebut, dan clickable linknya adalah menggunakan alamat localhost domain saya /verification/token yang mana sudah sesuai dengan requirement yang telah diberikan di bagian verification. Untuk part verification sendiri, di sini ada beberapa requirement fitur juga yang diberikan, yaitu verification linknya harus domain/path/token yang mana sudah saya sampaikan sebelumnya itu sudah sesuai. Kemudian yang kedua adalah unique verification link, sudah sesuai juga dikarenakan tokennya akan berbeda-beda setiap ada request. Kemudian jika verifikasi sukses, maka user akan otomatis terverifikasi. Kemudian yang keempat adalah invalidate token dan resign email verifikasi, yang mana artinya ketika ketika user merequest token lain, merequest email verification lain, maka token yang sebelumnya otomatis hangus atau invalidate meskipun waktunya masih 24 jam. Kemudian perlu adanya email template. Di sini untuk verification unique link dan email template sudah saya sampaikan seperti slide sebelumnya. Kemudian untuk invalidate token, di sini saya menggunakan metode menimpa token sebelumnya, yang mana artinya ketika ada pengiriman resign email verification, token yang sebelumnya ada saya timpa dengan token baru saya. Yang mana artinya ketika saya mengklik token pertama atau email pertama yang dikirimkan oleh sistem, maka link akan menjadi expired seperti ini. Dan juga saya akan lanjutkan dengan live demo untuk invalidate token. Untuk invalidate token di sini saya akan melakukan login terlebih dahulu dengan email yang tadi sudah saya daftarkan. Oke, ketika melakukan login, di sini terlihat bahwa account not verified. Please verify email Anda untuk mengaktifkan account. Maka di sini disampaikan bahwa pergi ke profil Anda untuk melakukan reason verification email. Di sini saya klik avatar saya, lalu terlampir bahwa saya diminta untuk memverifikasi email saya. Maka itu saya melakukan reason verification link dengan mengklik email berikut. Email verification has been sent. Please check your mailbox for account verification. Maka dari itu saya akan masuk ke akun Gmail saya kembali. Di sini saya klik terlebih dahulu token yang pertama, token yang awal. Terlihat bahwa this link is expired, yang mana artinya linknya sudah tidak ada lagi karena sudah ditimpa oleh token resend email verification saya.
Di sini saya klik dan account verification sukses dan auto redirecting ke account saya. Seperti itu. Sebelum saya masuk lebih lanjut ke bagian login dan juga homepage user, di sini saya akan sampaikan lagi bahwa untuk invalidate token, selain saya menimpa token yang sudah ada, saya juga menggunakan middleware read token yang mana read token ini akan membaca token yang saya berikan terlebih dahulu pada saat saya mengklik email verification yang ada di email saya. Di situ read token akan memvalidasi apakah user ini tokennya masih berlaku atau sudah expired. Di sini ditunjukkan oleh handle verified yang saya tempatkan di page email verification saya, yaitu handle verified yang otomatis akan terrender atau dieksekusi ketika page-nya terbuka. Karena saya menggunakan React Use Effect yang mana di dalamnya sudah saya panggil fungsi handle verified tersebut. Di sini terlihat bahwa ketika saya melakukan handle verified, path saya yang tadinya ada /token itu akan diambil params.tokennya, kemudian akan dicek authorization-nya melalui bearer token yang ada di backend. Kemudian jika sukses, maka success result-nya akan menjadi true, dan jika tokennya hilang atau tokennya sudah tidak ada, maka success result-nya akan menjadi false. Di sini cara saya untuk membuat tampilan verification-nya dari account verification success menjadi atau this link is expired, saya menggunakan boolean, yaitu ketika success result atau ketika res.data.success saya itu true, maka saya akan menampilkan account verification sukses dan akan langsung navigate ke bagian homepage, auto redirect ke bagian homepage. Namun jika false, maka di sini akan tertampil this link is expired. Please resend another verification email by logging in into your account. Jadi untuk mengirimkan resend email ulang, user saya diminta untuk datang ke profil masing-masing, atau maksud saya login ke profil masing-masing untuk mengklik handle verification link yang ada di profil masing-masing. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya yang tadi sudah saya demokan juga, yang mana adalah auto verified. Auto verification di sini adalah ketika saya mengklik verify email yang ada di email saya dan tokennya masih berlaku, maka saya akan terverifikasi secara otomatis. Akun saya akan terverifikasi secara otomatis dan saya akan otomatis masuk ke homepage. Di sini untuk auto verification saya menggunakan fungsi yang sama seperti yang tadi, yaitu authorization, headers. Nah, kemudian di bagian backend-nya, karena tadi untuk verified ini ada read token, kemudian ada control verification, maka jika read token-nya gagal, maka dia hanya berhenti sampai read token. Namun ketika read token-nya berhasil, maka dia akan masuk ke out controller verification. Di sini ketika dia masuk ke verification dan hasilnya baik, ada tokennya, maka saya akan langsung mengupdate status ID dari 1 menjadi 2 atau dari unverified menjadi verified. Sehingga ketika user itu verified, maka fitur-fitur yang ada di dalam login itu bisa diakses atau digunakan oleh user tersebut.
Saya akan lanjut ke bagian ketiga dari requirement utama untuk authentication dan authorization, yaitu bagian login. Untuk bagian login, di sini ada beberapa persyaratan yang diberikan, yaitu inputnya harus berupa email atau username dan password. Kedua adalah visibility toggle untuk password. Ketiga adalah error message ketika passwordnya atau emailnya atau username-nya incorrect atau tidak sesuai dengan apa yang kita punya di MySQL, di database. Kemudian yang keempat adalah auto redirection ke homepage. Selanjutnya adalah throttle login dan juga disable button. Selanjutnya adalah yang membedakan antara verified user dan non-verified user. Verified user dapat mengakses semua isi homepage, namun non-verified user tidak bisa dan perlu untuk melakukan resend email verification. Di sini saya akan melakukan simulasi login. Yang akan saya simulasikan pertama adalah terkait dengan jika email atau username atau passwordnya salah. Maka di sini saya akan menggunakan username yang tidak ada di database, kemudian dengan password yang ada di database. Saya berikan throttle juga. Nah, di sini disampaikan bahwa username atau password Anda salah. Kemudian masuk ke jika menggunakan email yang salah. Jika menggunakan email yang salah, maka tersampil bahwa email atau password Anda salah. Kemudian di sini saya coba menggunakan email yang sudah ada, namun password yang salah. Di sini tertampil juga bahwa password saya salah. Email atau password saya salah. Maka fitur pertama atau requirement utama dari bagian login ini yaitu semuanya harus sesuai, dan jika tidak sesuai ada proper warning, itu sudah checklist. Saya akan masuk dengan akun saya yang benar. Saya akan masuk dengan akun saya yang benar. Baik. Di sini ketika saya melakukan login dengan akun yang benar dan juga sudah terverifikasi, maka dapat terlihat bahwa homepage-nya tergenerate dengan baik. Yang mana di sini ada homepage-nya atau ada user-user, postingan dari user-user yang ada di Podscript, kemudian bisa melakukan profile, edit profile, sign out, kemudian di sini button untuk upload fotonya juga sudah bisa. Maka dari itu saya akan kembali ke PPT untuk menjelaskan satu persatu terkait dengan apa saja yang saya lakukan untuk fulfilling fitur login. Pertama adalah dengan memberikan warning jika emailnya, pertama adalah dengan memisahkan email dan juga username. Karena kadang user awalnya mau memasukkan email, tapi ternyata memasukkan username. Maka saya di sini memberikan fungsi cek yang mana dia diminta untuk mendecide atau memutuskan yang mana yang akan di-post ke dalam backend, apakah email atau username. Maka ketika dia includes @dan.com, saya akan membuat emailnya terisi dengan target.value-nya, kemudian saya membuat username menjadi string kosong. Begitu pula sebaliknya dengan username yang ada. Kemudian selanjutnya adalah untuk di bagian password visibility, kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan dan juga saya gunakan di fitur register, yaitu saya klik
ikonnya ketika saya klik, maka tipe input yang tadinya password menjadi teks dan juga sebaliknya. Selanjutnya adalah fitur auto redirect atau dan juga throttle login. Untuk throttle login di sini saya sudah memberikan set timeout 3 detik, yang mana setelah 3 detik baru akan dieksekusi Axios Post-nya, dan juga buttonnya yang tadinya sign in saya ubah menjadi button dengan spinner. Setelah itu untuk auto redirect, maka akan dieksekusi ketika loginnya berhasil atau res.data.success saya true. Maka di sini akan redirect langsung ke homepage. Selanjutnya untuk unverified user itu sama seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa user yang belum terverifikasi namun tetap bisa login tetapi tidak bisa menggunakan fitur apapun. Di sini user ketika melakukan login dan belum terverifikasi usernya, maka dia akan perlu melakukan recent verification link seperti yang telah saya sampaikan pada fitur verification sebelumnya. Baik, kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian pertama atau bagian kedua yang fitur utama untuk authentication dan juga authorization. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan fitur utama di bagian user page. Untuk user page sendiri di sini ada beberapa fitur yang disyaratkan, yaitu pertama adalah user profiling atau edit profile user, kemudian kedua adalah upload konten dan juga edit, yang ketiga adalah content interaction. Sebelum masuk ke user page, saya juga akan menampilkan fitur dari login, yang mana ketika login saya tidak bisa kembali ke landing page awal yang ketika belum login atau belum sign up. Kemudian saya juga tidak bisa mengakses register page, tidak bisa mengakses login page. Di sini saya sudah sign in dan saya akan ganti menjadi web register. Ketika saya sudah login dan saya sudah terverifikasi, maka saya tidak bisa kembali ke register karena dia akan menjadi 404 not found. Kemudian saya akan masuk ke login. Hal yang sama terjadi juga untuk login. Maka dari itu kita akan kembali ke homepage. Baik, untuk user page sendiri, di sini saya akan mulai dari part pertamanya, yaitu user profiling. Untuk user profiling, di sini fitur yang disyaratkan adalah display untuk user info tersebut harus ada full name-nya, email, username, bio, dan juga profile picture. Kemudian untuk masing-masing komponennya itu bisa diedit atau editable kecuali email. Dan juga even username itu dapat diganti, namun harus unik, tidak boleh username yang sudah terdaftar di MySQL atau di database. Syarat ketiga adalah profile picture yang diupload harus merupakan tipe file, bukan tipe URL. Saya akan demokan terlebih dahulu sebelum masuk dengan solusi apa yang saya gunakan. Di sini untuk masuk ke edit profile, saya perlu klik avatar saya di sini, lalu klik edit profile. Ketika saya klik edit profile, maka akan masuk navigate ke URL edit profile. Di sini button submit saya nonaktifkan sampai ada perubahan di edit profile ini. Baik, di sini saya akan demokan untuk edit profile terlebih dahulu. Di sini saya coba mengganti profile picture-nya. Kemudian full name saya ganti menjadi AAA. Bio juga saya ganti.
Kemudian untuk username ada satu syarat yang diberikan, yaitu username harus unik, tidak boleh sama dengan username yang sudah terregister di database, yaitu maka saya coba mengganti dengan username yang sudah ada terlebih dahulu di database. Di sini tertampil bahwa username is unavailable dan button submit yang tadinya bisa diklik menjadi disable. Pada itu saya coba ganti ke username yang belum ada dan saya klik submit. Sudah terganti semuanya, baik profile picture, username, full name, dan juga bio. Di sini untuk bagian email saya buat disable, saya tampilkan kolomnya namun saya buat disable sesuai dengan requirement yang mana mensyaratkan bahwa email tidak dapat diganti. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan terkait dengan fitur-fitur yang saya develop menggunakan solusi apa saja. Pertama adalah untuk menampilkan data-data diri yang ada di dalam profile ini, yaitu saya menggunakan get profile, jadi saya menggunakan Axios Get dengan dedicated ID, yaitu ID users. Jadi ID users itu saja yang saya ambil. Kemudian saya gunakan React.js effect get profile agar waktu di running page-nya langsung muncul data-datanya. Kemudian di sini di get profile backend saya menggunakan select dengan ID users yang sudah ditentukan. Kemudian editable user info, di sini saya menggunakan input dengan default value-nya merupakan data dari masing-masing kolom. Kemudian untuk mengganti datanya saya menggunakan onChange untuk mengganti React use state yang sudah saya state di awal. Kemudian untuk email saya disablekan kolom inputnya dengan fungsi disabled. Selanjutnya untuk unique username, di sini saya menggunakan cara yang mana pengecekan username itu dilakukan di front end, yang mana sebetulnya setelah saya pelajari lambat laun selama project ini ternyata lebih memudahkan jika di deploy atau di develop di bagian back end. Mungkin di project selanjutnya akan saya gunakan fungsi tersebut. Jadi untuk di personal project ini saya menggunakan Axios Get profile username, yang mana maksudnya saya akan mengambil semua username yang ada di database saya untuk kemudian masing-masing saya cek apakah username saya sudah ada di data username tersebut atau belum. Jika belum, maka boleh digunakan. Jika tidak, maka akan muncul username is unavailable. Di sini terlihat bahwa Axios Get profile username adalah select username from users. Artinya select semua username dari DB users. Selanjutnya adalah user profiling, upload profile, picture file only. Tadi sudah saya simulasikan bahwa memang yang bisa diinputkan di bagian profile picture adalah file only, yaitu choose file only. Jadi tidak bisa melakukan input URL. Di sini saya menggunakan input type berupa file, sehingga input type berupa teks itu tidak bisa dilakukan, atau input type URL. Kemudian untuk bagian submit, di sini saya menggunakan on submit, yang mana ketika saya melakukan on submit, semua data-data yang ada saya masukkan ke dalam backend melalui form, kelas form data. Di sini form data saya masukkan yang tadinya string kosong, saya masukkan ada full name, username, bio, dan juga ID users untuk mendefine ID users yang mana yang akan diganti. Kemudian karena profile picture yang menggunakan file, maka input type file, maka saya melakukan append data terpisah antara string dan juga profile picture. Di sini setelah itu saya menggunakan access page untuk mengganti data-data yang ada di backend, atau maksud saya di database.
Di sini terlihat bahwa saat pertama kali saya melakukan update langsung di usersnya, full name, username, bio, profile picture, dan juga yang mana ID usersnya adalah ID users spesifik. Kemudian jika berhasil, maka saya akan menarik semua datanya untuk kemudian di render ulang di bagian profile ini. Kemudian setelah sukses, datanya sukses, maka saya akan mengembalikan full name, bio, profile picture, username, dan image preview menjadi kosong kembali. Selanjutnya adalah fitur bagian kedua dari user page, yaitu konten upload dan atau edit. Di sini fitur yang disyaratkan ada 3, yaitu post content, edit content, dan juga delete content. Untuk post content, saya menggunakan button plus yang ada di navbar. Ketika diklik akan keluar modal untuk melakukan upload konten. Yang mana untuk post konten ini sendiri, fitur yang disyaratkan adalah harus ada input yang berupa image, foto, caption, dan juga date created. Kemudian untuk displaynya nanti setelah selesai diupload, dia akan memunculkan fotonya apa, captionnya apa, kapan diuploadnya, kemudian number likes-nya berapa. Karena ini baru diupload, maka number likes-nya default 0. Kemudian selanjutnya adalah foto yang diberikan harus diupload ke backend API, bukan menggunakan URL atau ke tempat lain, tapi harus upload ke backend API. Kemudian image sudah bisa URL. Di sini saya coba simulasikan terlebih dahulu untuk upload konten. Untuk upload konten, di sini Google Chrome saya suka crash, maka dari itu perlu di restart ulang. Oke, karena saya menggunakan keep login, yang mana tokennya selalu refresh, dan token saya buat berlaku 24 jam, maka ketika saya keluar dari Chrome dan saya masuk kembali, dia sudah bisa auto login. Selanjutnya saya akan simulasikan untuk create new post. Di sini saya coba upload. Setelah diupload sesuai dengan requirement, akan ada username, kemudian ada image atau profile picture, kemudian ada like by karena total likes-nya belum ada 0, maka di sini kita tampilkan 0, kemudian ada username, ada caption, dan juga ada date created. Di sini untuk konten upload sama seperti upload profile picture, saya menggunakan form data, kelas form data untuk pengiriman caption dan juga fotonya. Kemudian untuk date created, saya menggunakan function new date to JSON karena akan dimasukkan ke dalam backend. Kemudian saya gunakan Axios Post untuk mengirimkan data-data tersebut atau form data tersebut ke backend. Nantinya di backend akan melakukan upload file terlebih dahulu. Dia akan melakukan fungsi malter, akan membuat beberapa partisi, yaitu mau diupload di mana, kemudian direktori apa, dan juga filtering file name. File type maksud saya, apakah termasuk dengan file type yang digunakan, yaitu PNG, JPG, dan lain sebagainya. Setelah upload file berhasil, maka akan lanjut ke middleware berikutnya, yaitu new post. Di new post, di sini saya akan melakukan insert data-data yang sudah diupload ke database.
Selanjutnya adalah bagian display dari post konten. Untuk display, tadi juga sudah saya sampaikan, username, profile picture, total like, caption, dan juga date created sudah tertampil di displaynya. Untuk number like sendiri, di sini saya melakukan total like di bagian SQL. Jadi di SQL saya sudah ada row, tabel untuk mentotal likes yang sudah ada. Nanti total likes tersebut saya panggil ke front end saya untuk kemudian saya filter berdasarkan postingannya. Jadi nantinya masing-masing postingan akan menunjukkan total likes-nya masing-masing. Selanjutnya adalah edit konten. Untuk edit konten di sini inputnya adalah caption, yang mana maksudnya yang bisa diedit adalah captionnya. Kemudian syarat lainnya adalah user hanya bisa mengedit postingannya sendiri dan tidak bisa mengedit postingan orang lain. Di sini saya akan simulasikan. Karena di sini saya login atas nama NFS Jimmy 18 atau username NFS Jimmy 18, di sini saya akan coba untuk mengedit postingan user lain terlebih dahulu. Nah, ketika saya mengklik bagian orang lain, maka dia hanya akan muncul share. Tidak bisa dilakukan edit dan post. Namun ketika saya mengklik punya saya sendiri atau postingan saya sendiri, itu akan muncul edit, delete, dan juga share. Di sini untuk edit, saya menggunakan modal. Ketika saya edit, akan muncul human caption, di mana default value-nya adalah human caption atau caption saya yang tadi. Ini saya akan menggantinya dengan halo baru caption. Kemudian saya klik done. Caption yang tadinya trial caption menjadi halo baru caption. Di sini saya menggunakan fitur modal dan juga untuk membedakan mana user dan juga non-user, saya menggunakan ID users. Apakah post yang saya klik itu ID usernya sama dengan ID user saya yang saya simpan di Redux atau tidak? Jika sama, maka saya bisa melakukan edit dan delete. Jika tidak, maka saya hanya bisa melakukan share. Kemudian untuk pada pelaksanaan edit captionnya itu, saya menggunakan onChange seperti biasa. Untuk kemudian new caption tersebut saya fetch atau saya kirimkan ke backend dengan penambahan ID post dan juga caption agar hanya ID post tersebut saja yang captionnya saya ganti atau captionnya nanti diganti di bagian SQL untuk kemudian dilempar ke front end kembali. Untuk edit caption di bagian Untuk middleware edit caption di bagian backend, saya menggunakan update new post atau update database new post saya yang tadinya caption lama menjadi caption baru dengan limit where ID post, sehingga dedicated atau specific ID post saja yang saya ganti. Kemudian yang terakhir dari bagian ini adalah delete content. Untuk delete content, fiturnya adalah user hanya bisa menghapus postingannya sendiri, tidak bisa menghapus postingan orang lain. Kurang lebih sama seperti share. Saya akan demokan. Di sini saya tidak bisa melakukan delete di user postingan orang lain, tetapi saya bisa melakukan delete di postingan diri saya sendiri. Di sini ketika saya klik delete, saya akan memunculkan modal untuk make sure apakah saya betul-betul mau menghapus postingan ini. Jika iya, maka akan terhapus secara langsung. Saya akan coba jelaskan. Yang saya lakukan di sini adalah ketika saya mengklik button delete, saya akan open modal untuk warning. Kemudian saya juga akan membuat aktif atau membuat ID post-nya bisa terbaca di fungsi on delete saya. Fungsi on delete saya sendiri itu adalah menggunakan metode Axios delete, yang mana nantinya memerlukan ID spesifik, yang mana ID post yang saya gunakan untuk ID spesifik tersebut agar postingan lain tidak terhapus.
Maka dari itu saya menggunakan Axios Delete dengan middleware delete post di bagian backend. Untuk di bagian backend sendiri saya menggunakan fungsi delete from database saya, di mana saya filter menggunakan ID post yang sudah saya masukkan di Axios Delete. Lanjut ke part terakhir dari user page, yaitu content interaction. Untuk interaction sendiri ada 4 yang perlu dieksekusi, yaitu fetching post, post detail, comment, dan juga like unlike. Saya akan mulai dari fetching post terlebih dahulu. Untuk fetching post di sini persyaratannya adalah display-nya adalah harus memunculkan username, image, likes, number atau total likes, dan created date. Kemudian harus ada pagination dengan infinite scroll, yang mana pagination-nya harus dilakukan di back-end, tidak boleh di front-end. Maka dari itu, di sini saya akan simulasikan terlebih dahulu untuk fetching post saya. Di sini pada awal saya hanya menampilkan beberapa postingan saja, namun setiap scroll saya nambah satu, tambah satu, tambah satu. Seperti itu. Saya akan ulangi jika tadi terlalu cepat. Di sini ada 3, kemudian 1 muncul, 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 muncul. Seperti itu. Metode yang saya gunakan adalah menggunakan infinite scroll. Yang mana kalau dari display sudah saya sampaikan sebelumnya, semuanya sudah lengkap di bagian fetching post. Kemudian untuk pagination saya lakukan di backend, yang mana pagination-nya adalah dengan metode sebagai berikut. Setiap ada perlakuan scrolling dari bagian front end saya, di sini infinite scroll, data length, next, get image. Artinya infinite scroll ketika next dia akan melakukan atau mengeksekusi fungsi get image, yang mana get image saya di sini adalah melakukan Axios Post query. Query awal yang saya munculkan ketika baru di-render page-nya itu hanya 3. Jadi hanya 3 postingan saja yang muncul di homepage saya. Namun setelah adanya infinite scroll, akan ditambah query-nya 1 post, 1 post, 1 post. Maka dari itu di sini saya setting query-nya menjadi query plus 1. Kemudian di bagian backend, middleware saya get image itu saya limit peruntukannya, atau apa yang dia keluarkan dari select-nya itu saya limit masing-masing sesuai dengan apa yang diinputkan oleh si Axios Post Query ini. Seperti itu. Selanjutnya adalah fitur post detail. Post detail adalah fitur yang berbeda dari fetching post. Jadi post yang ada di fetching post itu ketika kita klik akan muncul ke postingan detailnya. Maka dari itu saya di sini akan sampaikan juga fiturnya adalah perlu ada display username, image, likes number, created date, dan juga 5 most recent comment. Kemudian untuk URL-nya harus unik. Di sini saya coba dengan menggunakan postingan ini yang like-nya sudah cukup banyak. Maksud saya komennya sudah cukup banyak. Untuk page detail dari saya, di sini saya menggunakan fitur yang mana ketika view all comments diklik, dia akan redirect ke page detail. Di sini adalah page detail saya. Dia sudah memunculkan semuanya sesuai requirement. Kemudian masing-masing komen sudah ada tanggal post-it-nya, dan hanya 5 komen teratas saja yang ditampilkan. Ketika saya klik show comment, maka komen yang lebih lama akan dimunculkan di bagian ini. Di sini saya menggunakan link URL yang unik, yaitu post page dengan ID dari ID post. Nah, kemudian ID post tersebut saya masukkan ke Axios Page untuk kemudian saya bisa mengambil data-data untuk ditampilkan di post detail. Maka dari itu di post detail kita bisa hanya menampilkan data-data
yang ID post itu saja. Untuk komen, saya menggunakan get comment, jadi setiap kali dimulai setiap kali page-nya dibuka, dia akan merender get comment yang mana dia adalah Axios page dengan ID post tertentu. Nantinya di bagian middleware saya, di backend, saya juga mengambil semua data yang saya perlukan untuk page detail dengan saya limit di mana post ID-nya sesuai dengan post ID yang kita request, dan juga saya limit komennya sesuai dengan query yang dibutuhkan, query komen yang dibutuhkan, yang mana query komennya hanya 5 terlebih dahulu, kemudian 5 lagi dan 5 lagi. Selanjutnya adalah untuk showing komennya, saya menggunakan fungsi print comment yang akan memunculkan username orang yang komen, kemudian bio yang date created yang komen, dan juga berurutan dari yang komen paling baru. Karena di middleware backend saya juga melakukan order by descendants atau dari yang paling baru. Selanjutnya adalah display like, juga sudah muncul untuk display like di bagian page detail. Di sini saya menggunakan fungsi like by me. Saya memastikan mencari postingan ini apakah sudah saya like atau belum. Jika sudah, maka saya harus membuat tanda hatinya menjadi merah pink full, namun jika belum, saya akan membiarkannya dia kosong. Lalu saya juga akan memunculkan total likes-nya dengan cara get total like dari middleware get total like yang ada di backend saya. Di sini saya tampilkan middleware yang saya gunakan di backend saya, yaitu get total like. Maksudnya adalah saya akan mengambil total like dari postingan tersebut. Karena di sini saya limit atau saya filter hanya postingan tersebut saja yang total like-nya akan saya ambil. Kemudian untuk like by me, di sini saya akan mengambil semua data yang saya butuhkan dengan filter user ID-nya sesuai dengan user ID yang saya punya. Seperti itu. Atau user ID yang sedang login. Selanjutnya adalah fitur terakhir dari requirement utama, yaitu like unlike. Untuk like unlike, di sini fiturnya sendiri adalah user bisa nge-like postingan apapun dari siapapun, mau itu dari saya sendiri yang upload, user sendiri yang upload, atau temennya si user yang upload. Kemudian harus ada red no red like button, lalu ada number likes atau total likes yang mana align juga. Ketika di unlike akan berkurang, ketika di like akan bertambah jumlah likes-nya. Di sini saya akan simulasikan di page detail. Ketika saya unlike, like-nya berkurang. Ketika saya like-nya bertambah kembali. Saya coba kembali ke postingan utama. Di sini ada satu foto yang likes-nya sudah lebih dari 3 atau lebih dari 1, itu saya juga sudah like. Jadi ketika saya like harusnya berkurang menjadi 3 likes-nya. Oke, kemudian saya klik lagi menjadi 4 lagi. Seperti itu. Yang saya gunakan di sini adalah on like. Jadi ketika saya klik like-nya, maka saya akan melakukan Axios post ke backend saya, ngasih tahu ke backend saya bahwa saya dengan ID user ini nge-like postingan ini. Begitu. Jadi misalkan saya ID user 1, saya nge-like postingan teman saya yang mana ID postnya adalah 30. Jadi memang dua entity yang berbeda saya masuk post ke dalam backend. Kemudian jika berhasil, saya akan menjalankan ulang fungsi like by me agar hatinya bisa menjadi merah atau menjadi non merah. Kemudian total likes-nya juga bisa terupdate. Di sini untuk merah dan non merahnya itu saya menggunakan if,
ternary operation, yang mana saya akan cari dulu indeksnya. Apakah sesuai dengan ID post yang di-like? Jika iya, maka akan memunculkan tanda hati yang baik. Kemudian untuk dari segi middleware-nya yang ada di backend, saya menggunakan select dengan limit post ID dan juga user ID likers. Seperti itu. Karena di MySQL database saya, untuk bagian like database itu saya membuat ada ID like, kemudian ada ID post, kemudian ada ID users yang nge-like. Karena satu postingan bisa jadi ada 3 orang yang likes atau lebih. Maka dari itu ID postnya bisa jadi sama, tetapi users ID-nya berbeda-beda. Kemudian di sini ada content interaction. Terakhir yaitu komen. Untuk komen di sini sama seperti yang sebelumnya, user bisa komen di post apapun, pagination menggunakan see more, kemudian display username dan juga tanggal pembuatan komen di setiap komennya, dan komennya di limit 300 karakter. Di sini saya coba. Di sini saya akan coba tampilkan ketika komennya lebih dari 300. Ketika komennya lebih dari 300, maka komen tidak bisa diposting dan komennya berubah menjadi warna merah. Maka dari itu kita perlu menguranginya menjadi 300 untuk kemudian kita post. Di sini terlihat bahwa Hello World, komen, terpost, dan tanggal postingnya keluar. Kemudian pagination-nya juga berfungsi di sini. Masing-masing 5 komen, 5 komen. Di sini saya sampaikan untuk posting komen, saya menggunakan Axios Post yang mana di dalamnya sudah ada new date untuk mendefine hari tanggal berapa user melakukan posting. Jadi ketika diklik sudah terekam today-nya tanggal berapa, untuk kemudian di Axios Post ke middleware komen yang ada di backend. ID usersnya, ID post komennya, dan juga date komennya. Kemudian di bagian middleware komen yang ada di backend, saya akan insert data-data tersebut ke users atau ke tabel komen. Selanjutnya untuk pagination Seymour sama seperti yang tadi disampaikan sebelumnya menggunakan Axios Page dengan limit masing-masing 5 query, 5 query. Untuk 300 karakter dan juga display username dan comment date, ini saya menggunakan print comment yang tadi. Kemudian untuk karakternya saya melakukan counting untuk setiap kali on change itu berapa karakter yang ditampilkan. Jika lebih dari 300, maka dia akan menghasilkan disable button post. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk bagian 3 dari presentasi saya pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan presentasi di bonus feature. Untuk bonus feature saya hanya menyelesaikan satu, yaitu user post dan juga user likes. Di sini persyaratannya adalah ada 2 tab post yang mana memunculkan semua postingan yang saya upload, kemudian yang kedua adalah tab like, memunculkan data-data atau foto-foto yang sudah saya like, baik itu dari foto saya sendiri atau dari foto orang lain. Di sini saya akan simulasikan ke bagian profile. Di sini bagian post itu saya hanya pernah upload foto 3 kali, jadi hanya memunculkan 3. Kemudian untuk di bagian like, di sini saya sudah meng-like 6 foto, walaupun fotonya mirip-mirip, tapi ini semua berbeda.
dan setiap fotonya bisa saya klik untuk masuk ke page detail. Di sini dilihat bahwa, ini yang upload saya like, kemudian untuk ini dari user lain saya like, seperti itu. Di sini saya menggunakan get image untuk mengambil data-data foto saya dan juga get like untuk mengambil data-data foto yang saya like. Untuk kemudian di-print menggunakan looping map. Kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan personal project saya untuk requirement masuk ke bootcamp. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup presentasi saya pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.